Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan ngobrol pada kesempatan kali ini. Beliudi, tadi disebutkan ada 5, Ya. 5 unit lah boleh dikatakan. Ya, ini tadi kita 1 sudah kita bahas, 2, 3 kita bahas. Kemudian yang 4 dan 5-nya apa nih? Ya. Jadi yang keempat itu ada yang namanya asrama putra dan putri. Oh, akan ada asrama. Ada asrama. Artinya ada adik-adik mahasiswa yang dari seluruh Nusantara. Itu dia kan banyak yang kuliah di Bali, kuliah di Denpasar. Jadinya silahkan kalau memang mereka mau, mereka bisa tinggal di sini di asrama putra dan putri kita. Jumlahnya daya tampungnya adalah 45. Konsep 17, 8, 45 itu selalu tidak lepas dari itu. Ya, 45 orang kita bisa tampung di sana dari berbagai daerah di Nusantara. Inilah bentuk interaksi antar anak bangsa. Tidak hanya orang Bali, Bali saja, orang Jawa, Jawa saja. Kan selama ini begitu. Contoh umpamanya yang kalau nggak salah 2019 kejadian di Surabaya, asrama Papua, itu kan karena Papua saja sendiri gitu kan, sehingga ada masalah pada akhirnya. Di mana-mana juga ada seperti begitu kan, kayaknya mengkhusus. Nah, kita ingin di sini ini adalah interaksi dia. Kita saling mengenal budaya satu dengan budaya yang perbauran lain. di sana. Berbaur dia. Kita mengenal saudara kita dengan karakter dan budayanya masing-masing, adat istiadatnya. Kita tahu karena kita bersama-sama dalam keseharian. Itu konsep asrama kita. Nah, seringkali juga kita selalu, karena ini tempatnya adalah kegiatan sosial, asrama menampung anak-anak tidak mampu, kan begitu ininya. Otomatis kita ingin mereka itu tidak terlalu membebani orang lain. Entah itu pemerintah, entah itu apapun di luar itu, kan seringkali kita selalu mengharapkan bantuan, minta uluran tangan dari siapapun. Jadinya kita ada yang namanya nanti itu di bangunan yang kelima namanya rumah kreatif. Rumah kreatif ini untuk membangun kita semangat entrepreneurship. Kan rencananya kita ada hidroponik di atas. Ya, nanti kita tanaman yang tumbuh di rumah kebangsaan ini tidak hanya tanaman yang tanaman yang hanya indah dilihat, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Jadinya dia bisa tanaman obat, bisa tanaman sayuran, bisa tanaman buah-buahan, bisa tanaman upacara yang bisa kita manfaatkan atau kita bisa jual. Tapi kalau umpamanya dia tanaman yang indah saja dilihat, dia tidak punya nilai ekonomis, itu tidak boleh ada di sini. Jadinya kalau umpamanya kelapa, kita bisa jual, buahnya kita jual, janurnya kita jual, atau janurnya kita pakai buat sarana upakara. Sayur-sayuran. Jadinya itu kalau umpamanya dia berlebih, dia bisa kemas dengan cara yang unik, dia bisa jual. Nah, jadinya punya nilai ekonomis untuk barangkali mengganti dia beli telur, beli tahu tempe gitu. Ini yang bangunan yang kelima ini kita jadikan sebagai rumah kreatif. Mereka mau bikin pernak-pernik, mau bikin racikan kopi gitu umpamanya, dia juga bisa di sana. Termasuk juga barangkali dia bikin baju kaos, bikin apapun. Itu di rumah kreatif itu. Sehingga mereka bisa menghidupi dirinya sendiri walaupun tanpa bantuan dari pihak luar. Ini yang kita konsepkan sebagai rumah kreatif. Nah, ini di bangunan yang kelima. Nah, inilah seluruh konsep bangunan ini kita rancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya sebagai tempat seperti katakanlah hanya tempat tinggal, tapi bisa menjadi sebuah percontohan bagi banyak pihak gitu kan. Orang yang ingin tahu solar panel kan kita barangkali hanya melihat, tapi bagaimana cara membersihkan, manfaat, menggunakannya seperti apa, itu juga kita perlu tahu. Penggunaan IPAL, instalasi pengolahan air limbah juga kita buat, termasuk juga yang lain sebagainya. Kita ingin anak-anak kita, adik kita bisa belajar dari kompleks rumah kebangsaan dan kebinekaan ini. Iya. Saya mulai membayangkan ini di Budi. Jadi di sini nanti akan ada aktivitas anak-anak dan anak-anak muda remaja, boleh dikatakan yang mungkin bisa jadi 24 jam. Jadi ada selain dia belajar berinteraksi antar mereka, berbaur, kemudian akhirnya mengenal adat istiadat, kemudian juga latar belakang masing-masing dari Nusantara, tetapi juga ada aktivitas-aktivitas tadi ya, dari rumah kreasi. Mereka mungkin bisa buat kopi, buat makanan, mengolah, itu diajarkan secara mungkin. Jadi nanti kita, di ruangan kita ini kan ada yang namanya ruang pelatihan ya. Jadi mereka dilatih, mereka
mengaplikasikan. Jadi kan ada pelatihan-pelatihan. Kita kan di banyak tempat ini ada ruangan-ruangan seperti ini yang bisa dimanfaatkan mereka buat pelatihan, pemberdayaan. Habis itu mereka aplikasikan di rumah kreatif. Ini terbuka untuk siapa saja? Terbuka untuk siapa saja. Ya, jadinya kita kayak model di hotel. Jadinya ruangan ini umpamanya mereka rapat jam 8 sampai jam 12, orang yang lain bisa pakai jam 1 sampai jam 5, yang lain bisa pakai jam 7 sampai jam 10 malam. Silahkan saja dimanfaatkan. Kita ada beberapa tempat rapat, beberapa tempat untuk diskusi. Kita perpustakaannya kapasitasnya barangkali lebih dari 50 orang. Silahkan digunakan. Nanti kita akan ada semacam tempat untuk membooking lah. Saya mau pakai, sepanjang kosong silahkan dimanfaatkan. Yang penting kebersihan dijaga, ini milik kita semua gitu ya. Tidak seperti kita orang lain gitu kan, datang habis itu pulang berantakan, itu enggak. Jadi datang bersih, keluar bersih, kira-kira seperti itu. Waduh, wah, luar biasa ini. Nah kemudian, kalau kita sekarang kan 2016 mulai dirintis, kemudian ini udah berjalan hampir berapa tahun ya? Ya kalau kita mulainya kan 2018 betul-betul mulainya pembangunan groundbreaking 2018, sekarang ini 2020 kurang lebih sudah 2 tahun. Jalan 2 tahun. Ya memang pencapaiannya gimana? Pandemi ini juga berdampak kepada kami. Tetapi kami tidak pernah berhenti. Bangunan ini tidak pernah mangkrak. Ya, jadinya terus dia berproses walaupun dia perlahan. Jadinya selalu ada orang yang beraktivitas di proses pembangunan ini karena kita ingin memberikan bukti, kita ingin menunjukkan bahwa dengan gotong royong di tengah pandemi pun kita bisa melakukan sesuatu. Jadi ini kan tadi saya sebutkan ribuan orang. Awalnya juga charity dinner itu disupport oleh teman-teman seniman Bali, ya di bawah koordinator Bligus Mantra ya, Pergina Production, Pergina Enterprise. Dia mengumpulkan teman-teman artis, ya jadinya kita punya semangat yang sama, konsep yang sama. Bligus Mantra itu mengumpulkan bahwa ada konsep begini, ternyata semua tertarik untuk mensupport. Nah, jadinya akhirnya muncullah semangat yang lebih besar bahwa untuk membangun SDM generasi muda itu ternyata banyak orang yang juga mulai tertarik. Biasanya kan kalau di kita membangun tempat suci dan upacara besar itu semangat karena hubungannya kepada yang ke atas gitu. Tapi yang ke samping itu waktu itu kita pesimis. Ada nggak ya yang punya semangat? Ternyata setelah kita coba gagas, disupport oleh teman-teman seniman, akhirnya kita adakan dan sold out itu. Jadinya tiket itu terjual habis. Kita charity dinner sampai guyon ini harga tiketnya 1 juta waktu itu. Ini kok beli nasi sepiring aja 1 juta gitu kan. Tapi ada hiburannya artis-artis sebali. Ini yang membuat kita lebih semangat dan akhirnya sampai pada saat ini. Iya, ini apa semangat kegotong royongan itu tadi? Semangat kegotong royongan ya. Makanya kita juga namakan tempat ini sebagai rumah gotong royong. Rumah gotong royong. Ya, karena ada orang yang membantu hanya ide, ada orang adik-adik membantu bawa surat, ada orang yang membantu semen 2 sak, ada yang membantu pasir 1 truk. Muncullah yang hampir 1.500 orang. Sampai sekarang masih bisa diterima? Masih bisa. Kalau memang ada masyarakat yang masih, karena kita masih berproses ini. Ya, sekarang ini kita sedang penggalian pembuatan sumur resapan. Ya masih butuh semen, masih butuh pasir, masih butuh batako. Nah, di tengah pandemi seperti ini, sekali lagi kita tidak pernah berhenti dan kita juga mencoba. Kalau yang kemarin kan kita kerumunan nih. Proses kita karena kedepannya masih banyak ini yang belum, hampir 6 miliar komitmen pembangunan dari banyak pihak yang karena pandemi itu tertunda. Contoh umpamanya kita tadi cerita tentang asrama putra dan putri itu nilainya 2,7 miliar. Itu sudah ada komitmen dari pemerintah daerah, itu tertunda karena COVID, rescheduling. Ada yang sudah ditenderkan, rumah kreatif sudah tender, itu sudah ada anggarannya di 2020, itu karena COVID, rescheduling. Itu totalnya semua itu lebih dari 6M. Dan kita tidak mau berhenti, sehingga sekarang kita sedang memproses penggalian dana dengan kita namakan sebagai gotong royong mewujudkan rumah kebangsaan. Kita jual kupon. Karena kita sedang membangun rumah, kupon itu pun hadiahnya juga rumah.
gitu. Ya. Dapatkan rumah senilai 100.000. Nah, kira-kira begitu yang kita jargon kita dengan kita jual kupon 100.000. Ini sudah jalan. Ini udah jalan. Sedang berproses. Oh, sedang berproses. Ya, jadinya kita itu membangun semangat kebersamaan dan mereka semua kita akan dedikasikan sebagai pendirinya. Pendiri ini adalah bukan kami ini, tapi kita semua. Ya, mereka yang berkomitmen terhadap kebangsaan dan kebinekaan kita dedikasikan sebagai pendiri rumah kebangsaan dan kebinekaan. Termasuk Mas Bambang dan kawan-kawan ini karena berkontribusi ya dalam hal tidak hanya uang, bahan, tapi banyak hal kita bisa berkontribusi. Kita akan dedikasikan sebagai pendiri rumah kebangsaan. Oh, jadi diberikan penghargaan lah bagi mereka yang kita ingin menunjukkan bahwa sampai saat ini pun warisan leluhur kita itu gotong royong itu masih tetap terjaga. Betul. Di sini akan kita bisa lihat itu betul-betul salah satu nilai kebangsaan. Iya, gotong royong betul. Ada di Indonesia, ada di Nusantara gitu. Iya, itu yang kita akan juga tampilkan di sini. Bangunan ini bukan oleh si A, si B atau oleh pejabat dan sebagainya, tapi kita semua punya andil. Sekecil apapun dia kita harus hargai. Baik. Nah, tadi kan disinggung juga kalau nggak salah ada satu lagi tempat yang kalau nggak salah untuk mereka para donatur atau apa? Tapi nanti yang berdedikasi. Nah, berdedikasi nanti kita akan bahas ini ya. Oke. Baik, saudara jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan karena memang ternyata apabila bagi Anda atau siapapun nanti yang berkontribusi terhadap rumah gotong royong ini atau rumah kebangsaan kebinekaan ini ada mungkin bahasanya prasasti atau bukti apa yang akan dibuat oleh rumah kebangsaan dan rumah kebinekaan. Untuk mengetahuinya jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang